Wah, 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 kabar duka mendadak, musibah super dahsyat, tiba-tiba hampiri Bali United jelang lawan King Persib Bandung besok malam. Malah bisa jadi keuntungan besar bagi Maung Bandung. Kok bisa? Begini penjelasan lengkapnya. Bikin media Inggris auto dibuat takjub. Begini kiranya starting line up Persib Bandung jelang lawan tim tuan rumah Bali United besok yang dalam keadaan hancur. Satu pemain kunci ini jelas akan cetak banyak gol. Siapakah dia? Temukan jawabannya di sini. Kejutan bobotoh, ultimatum keras William Marcilio tak bisa dibendung. Sosok pengganti disiapkan bos Glenn Sugita dari Italia bernama Matteo Politano. Dikontrak 3 tahun, jadi tuntutanku usai statistiknya begitu berkelas. Kok bisa? Tonton video sampai selesai. Nah, ini baru super top, Marco top. Teja Paku Alam kembali buat Psy War super keras yang jelas bikin Jakmania Persija menangis kejang menderita jelang laga lawan Bali United. Sampaikan satu hal krusial. Kira-kira apa nih? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, semua bobotoh dibuat lega. Patricio Matricardi tiba-tiba bocorkan rahasia besar konsistensi Persib Bandung usai raih kemenangan beruntun. Apakah bisa hat-trick juara lagi musim ini? Yuk saksikan semuanya hingga selesai. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Wah, 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 kabar duka mendadak, musibah super dahsyat, tiba-tiba hampiri Bali United jelang lawan King Persib Bandung besok malam. Malah bisa jadi keuntungan besar bagi Maung Bandung. Kok bisa? Begini penjelasan lengkapnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tampak santai menanggapi absennya Luciano Guaicochea jelang laga panas kontra Bali United. Ia menegaskan bahwa absennya sang gelandang tak menjadi masalah besar bagi Maung Bandung karena timnya masih memiliki sederet pemain berkualitas yang siap tampil. Menurut Bojan, Persib tak kekurangan opsi di lini tengah. Ada Robby Darwish, Adam Alis, William Marcilio, hingga Frans Putros yang semuanya berpotensi mengisi posisi yang ditinggalkan Guaicochea. Mungkin Robby, mungkin Adam, mungkin William, mungkin Putros. Kami punya banyak opsi, ujar Bojan Hodak dengan penuh keyakinan. Sebagai tambahan, Robby Darwish sejauh ini sudah mencatat 3 caps dari 8 laga yang dijalani Persib di Super League musim ini. Sementara itu, Adam Alis telah tampil dalam 7 laga, William Marcilio tercatat 6 kali bermain, dan Frans Putros yang biasa beroperasi sebagai back juga sudah tampil 5 kali. Dengan komposisi ini, Bojan memastikan bahwa Persib memiliki banyak pilihan untuk menggantikan peran Lucho di lini tengah. Nah, kalau menurut kamu, siapa yang paling pantas menggantikan posisi Luciano Guaicochea saat melawan Bali United nanti? Apakah Robby yang energik, Adam yang berpengalaman, atau justru Putros yang bisa memberi kejutan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bikin media Inggris auto dibuat takjub. Begini kiranya starting line up Persib Bandung jelang lawan tim tuan rumah Bali United besok yang dalam keadaan hancur. Satu pemain kunci ini jelas akan cetak banyak gol. Siapakah dia? Temukan jawabannya di sini. Maung Bandung datang dengan penuh percaya diri. Bagaimana tidak, pasukan Bojan Hodak mencatat 4 kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Catatan yang tentu ingin terus dipertahankan. Namun, di tengah padatnya jadwal dan komitmen di ajang ACL 2, pelatih asal Kroasia itu mungkin akan melakukan sedikit rotasi.
Meski begitu, melihat kualitas lawan serta tuntutan untuk terus menempel Borneo FC yang sejauh 8 laga selalu meraih kemenangan, Bojan tampaknya tak bisa terlalu banyak bereksperimen. Persib wajib tampil dengan komposisi terbaik agar bisa mencuri 3 poin di kandang Bali United dan menjaga posisi di papan atas klasemen. Di bawah Mister, Teja Paku Alam sepertinya masih akan menjadi pilihan utama. Posisi kiper ini tampaknya sulit digantikan berkat performanya yang stabil dan penuh kepercayaan diri. Namun, jika rotasi dianggap perlu, Bojan Hodak bisa saja memberikan waktu istirahat kepada beberapa pemain bertahan. Federico Barba atau Patricio Matricardi yang tenaganya terkuras dalam beberapa laga terakhir mungkin akan digantikan untuk menjaga kebugaran tim. Hal serupa juga berlaku untuk Eliano Regenders. Meski opsi rotasi terbuka, performa gemilangnya dalam beberapa pertandingan terakhir membuatnya sayang jika harus dipinggirkan. Di sektor tengah, Adam Alis dan Tom Hai berpotensi tampil sejak menit pertama untuk menjaga keseimbangan permainan. Sementara itu, di lini depan, Andrew Jung layak kembali menjadi starter setelah diistirahatkan saat melawan Persis Solo. Meski begitu, Ramon Tangke juga tak bisa dikesampingkan. Bojan Hodak mungkin saja memberi kepercayaan kepada penyerang asal Brasil itu, mengingat sikap ngotot dan determinasi tinggi yang kerap ia tunjukkan di lapangan. Dengan segala pertimbangan tersebut, laga melawan Bali United dipastikan akan menjadi ujian menarik bagi Maung Bandung antara menjaga kebugaran pemain dan mempertahankan tren positif kemenangan. Nah, menurut kamu, siapa yang paling pantas turun sebagai starter di laga ini? Apakah Andrew Jung yang tajam di depan gawang atau Ramon Tangke yang selalu tampil penuh semangat? Tulis prediksimu di kolom komentar Bobotoh. Kejutan Bobotoh, ultimatum keras William Marcilio tak bisa dibendung. Sosok pengganti disiapkan bos Glenn Sugita dari Italia bernama Matteo Politano. Dikontrak 3 tahun, jadi tuntutanku usai statistiknya begitu berkelas. Kok bisa? Tonton video sampai selesai. Politano menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 6 gol dan 4 assist dalam 9 pertandingan Serie A musim ini. Sebagai pemain sayap, ia juga memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dengan rata-rata 2,5 key pass per pertandingan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Marcilio yang hanya mampu memberikan 0,8 key pass per pertandingan. Selain itu, Politano mencatatkan dribble sukses sebanyak 3,2 kali per pertandingan, angka yang sangat impresif dan menandakan kemampuannya dalam mengatasi lawan di area terbuka. Sementara itu, Marcilio yang hanya berhasil melakukan 1,5 dribble sukses per pertandingan, terlihat kesulitan untuk beradaptasi dengan tekanan yang ada, khususnya di pertandingan-pertandingan penting. Matteo Politano juga dikenal dengan kemampuannya dalam penyelesaian akhir yang lebih efektif. Dengan tingkat konversi tembakan yang mencapai 43%, Politano berhasil mengubah peluang menjadi gol dengan efisien. Sebaliknya, Marcilio seringkali gagal memanfaatkan kesempatan emas yang didapat, baik melalui tembakan melenceng atau keputusan yang kurang tepat di depan gawang. Statistik ini semakin memperlihatkan betapa pentingnya memiliki pemain dengan kualitas penyelesaian akhir yang lebih baik. Persib yang seringkali gagal memanfaatkan peluang dapat sangat diuntungkan dengan hadirnya Politano sebagai pemain yang lebih tajam dan lebih berpengalaman dalam hal mencetak gol. Kehadiran Politano di lini depan Persib akan memberikan dampak signifikan pada kualitas serangan tim. Selain kemampuannya dalam mencetak gol, Politano juga memiliki visi permainan yang sangat baik. Sebagai pemain yang mampu menciptakan peluang dan memberi assist, Politano akan membantu meningkatkan koordinasi serangan Persib yang terkadang terhambat oleh ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan atau kegagalan dalam penyelesaian akhir.
Statistik ini semakin memperlihatkan betapa pentingnya memiliki pemain dengan kualitas penyelesaian akhir yang lebih baik. Persib yang seringkali gagal memanfaatkan peluang dapat sangat diuntungkan dengan hadirnya Politano sebagai pemain yang lebih tajam dan lebih berpengalaman dalam hal mencetak gol. Kehadiran Politano di lini depan Persib akan memberikan dampak signifikan pada kualitas serangan tim. Selain kemampuannya dalam mencetak gol, Politano juga memiliki visi permainan yang sangat baik. Sebagai pemain yang mampu menciptakan peluang dan memberi assist, Politano akan membantu meningkatkan koordinasi serangan Persib yang terkadang terhambat oleh ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan atau kegagalan dalam penyelesaian akhir. Jika Politano bergabung dengan Persib, ia akan menjadi pemain yang mampu memberikan variasi dalam serangan. Dengan kecepatan, dribble, serta kecerdikannya dalam memanfaatkan ruang, ia akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi lini pertahanan lawan. Hal ini tentu akan mengurangi ketergantungan pada Marcilio yang kerap kesulitan dalam memaksimalkan peluang yang ada. Nah, ini baru super top, Marco top. Teja Paku Alam kembali buat Psy War super keras yang jelas bikin Jakmania Persija menangis kejang menderita jelang laga lawan Bali United. Sampaikan satu hal krusial. Kira-kira apa nih? Temukan jawabannya di sini. Teja Paku Alam, penjaga gawang andalan Persib Bandung, kini mengalihkan fokus penuh untuk persiapan menghadapi Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar pada Sabtu 1 November 2025. Laga pekan ke-11 BRI Super League 2025-26 ini menjadi momen penting bagi Maung Bandung untuk terus menjaga tren positif dan tetap berada di jalur kemenangan. Meski pertandingan diprediksi bakal berlangsung berat, Teja merasa cukup percaya diri dengan kekuatan dan kekompakan tim yang ada saat ini. Kita tidak boleh lengah sedikit pun, saling percaya dan menjaga fokus agar setiap pertandingannya bisa kita lewati dengan sangat baik dan hasil yang positif. Itu kuncinya, kata Teja yang mengenakan nomor punggung 14. Saat ini, Persib tengah menghadapi jadwal padat. Setelah melawan Bali United, tim Pangeran Biru langsung bertolak ke Malaysia untuk menghadapi Selangor FC di ajang AFC Champions League 2. Meskipun demikian, Teja tidak melihat hal tersebut sebagai kendala berarti. Ia menaruh kepercayaan penuh pada program dan strategi tim pelatih yang dinilai selalu tepat. Intinya, kami harus bekerja sama, saling dukung dari semua pihak. Itu yang paling penting. Semoga semuanya selalu berjalan baik dan sesuai harapan, pungkasnya. Dengan semangat yang tinggi dan komitmen untuk saling mendukung, Teja dan seluruh tim berharap dapat melanjutkan perjalanan mereka di liga dengan hasil yang maksimal. Boboto, bagaimana menurut kalian? Apakah Persib akan terus meraih kemenangan setelah melawan Bali United? Atau ada faktor yang harus diperhatikan agar tim tetap fokus? Tulis komentar kalian di bawah. Alhamdulillah, semua bobotoh dibuat lega. Patricio Matricardi tiba-tiba bocorkan rahasia besar konsistensi Persib Bandung usai raih kemenangan beruntun. Apakah bisa hat-trick juara lagi musim ini? Yuk saksikan semuanya hingga selesai. Meski Persib Bandung mencatatkan 4 kemenangan beruntun tanpa kebobolan sepanjang Oktober 2025, bek Patricio Matricardi memilih untuk tidak larut dalam euforia. Pada bulan ke-10 tersebut, tim besutan Bojan Hodak berhasil menyapu bersih 4 pertandingan, termasuk kemenangan solid melawan Bangkok United 2-0 1 Oktober, PSBS Biak 3-0 17 Oktober, Selangor FC 2-0 23 Oktober, dan Persis Solo 2-0 27 Oktober. Meski catatan tersebut luar biasa, Pato tak mau terbawa oleh kesuksesan tersebut. Pemain jangkung asal Argentina ini memilih untuk mengalihkan fokus dan menatap laga-laga di bulan November. Kami berada di jalur yang tepat, tetapi kami tidak boleh kehilangan fokus dan harus terus bermain dengan disiplin dan semangat untuk memenangkan pertandingan mendatang, ungkap Matricardi yang mengenakan nomor punggung 48.
Lawan pertama yang menanti di bulan November adalah Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar pada Sabtu 1 November 2025. Matrikardi menegaskan, meski tim tampil gemilang, kunci keberhasilan tetap terletak pada kedisiplinan dan semangat yang konsisten. Pato sendiri semakin merasa percaya diri dengan kekuatan tim Maung Bandung. Ia merasakan kekompakan yang semakin solid di dalam tim. Performa pertahanan yang baik merupakan apresiasi bagi seluruh tim. Meskipun kami juga bisa bermain baik secara individu, kerja keras tim yang luar biasa tentu akan memudahkan kami untuk melakukan tugas di lapangan, tambahnya. Dengan semangat kerja tim yang tinggi, Matrikardi yakin Persib bisa terus mempertahankan performa apik mereka dan melanjutkan tren positif di bulan November. Bagaimana menurut Kampu Bobotoh? Apakah Persib bisa terus mempertahankan tren kemenangan mereka? Atau ada hal lain yang perlu diperhatikan agar tetap fokus? Tulis pendapatmu di kolom komentar.